masa liburan panjang, terus belum ada meeting kan, jadi turun sampai 60%. Ya, jadi makanya ada beberapa hotel yang tidak sanggup, ya ada yang tutup seperti itu. Nah, kalau dari kami sih dari pihak travel agent atau biro perjalanan, penurunan itu terjadi dengan permintaan, karena kan biasanya kita tuh mulai ada kunjungan kerja gitu ya, menghandle kemana-mana gitu. Terus kita handle sebagai pihak ketiga. Biasanya beberapa kementerian itu menggunakan pihak ketiga untuk meeting. Nah, kita menjadi pihak ketiganya. Itu sekarang tuh juga sedang tidak ramai ya. Karena efisiensi biasanya melakukan sendiri, jadi tidak melibatkan lagi pihak ketiga atau travel agent. Mungkin pengalaman bisa di sharing juga, Pak Suci melihat itu. Boleh. Gimana Pak? Ya, kalau dampak efisiensi tadi kalau Bu Ani, kalau secara langsung ke kami memang secara tren mais, khususnya kayak di bidang mais ya Pak. Di bidang mais memang menurun, ada satu dari seasonnya. Yang kedua sebenarnya secara makronya itu sebenarnya yang kita lihat sekarang jumlah permintaannya menurun. Walaupun biasanya kalau government mintanya sekarang, cuma kan eksekusinya nanti di bulan Mei, Juni, Juli ya, di kuartal 2 lah. Kita di kuartal 1-nya cukup permintaan kita cukup menurun. Kalau dibandingkan dengan, karena saya juga pengusaha juga, jadi sekali bandingkan data dari perusahaan saya memang menurun cukup signifikan, hampir lebih dari 40% lebih gitu. Tapi kalau kami akhirnya agak pivot di segmen sama di produk tadi. Mungkin karena kan yang terkait dengan bidang kami itu kan ada banyak produk, ada ticketing, ada MICE, ada tour gitu, dan segmennya pun ada banyak, ada government, sekolah dan sebagainya. Para Bogor, kali ini kita kedatangan tamu dari ASITA, yaitu Asosiasi Pengusaha Travel Agent ya, Pariwisata Indonesia. Kenapa kedatangan tamu dari ASITA? Ini terkait yang jadi permasalahan seluruh nasional ya, dan juga Jawa Barat. Secara khusus yaitu adalah terkait revisi anggaran dengan adanya Impres nomor 1 tahun 2025 dan juga adanya surat edaran Gubernur Jawa Barat, saya bacakan nomor 43/PK 0304/Kesra, yaitu soal larangan study tour dan juga menyelenggarakan perpisahan di luar sekolah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Ani Nuraini dulu ya, sebagai Ketua ASITA Kota Bogor, dan juga Kang Suci Nurul Hidayat sebagai Koordinator bidang MICE DPD ASITA Jawa Barat. Mungkin ke Ibu dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu, ASITA ini sebenarnya apa Bu ya? Apa ya? Iya. Baik, terima kasih ya Pak ya. Tadi sudah diperkenalkan, saya Ani, Ketua ASITA DPC cabang ya Pak ya, Kota Bogor khususnya. Jadi ASITA ini adalah asosiasi untuk perjalanan wisata atau travel agent. Ya, jadi skopnya sebenarnya Indonesia, ada DPP, dan kita itu sudah lahir 54 tahun yang lalu. Udah lama juga. Jadi ini adalah asosiasi travel agent yang paling tua lah ya, paling senior. Karena kita umurnya sudah 54 tahun Pak. Iya. Duluan lahir ASITA dibanding saya. Iya. Nah, ASITA ini punya DPP di pusat, punya DPD di setiap provinsi, dan punya DPC di setiap kota dan kabupaten. Siapa anggotanya ASITA itu? Anggota ASITA adalah para travel agent. Jadi bukan ownernya ya, tapi ini adalah kelembagaan atau PT. Lembaganya berarti ya. PT, CV-nya, dan untuk menjadi anggota ASITA itu harus punya legalitas yang cukup. Ya, makanya sebenarnya travel agent yang
yang punya kualitas yang bagus itu harusnya bisa dilihat dari keanggotaan asitanya. Nah, apakah dia anggota asita sehingga kalau terjadi apa-apa misalnya travel agentnya kabur atau tidak memenuhi kewajibannya, itu bisa ditelusuri ke asita, ya kan, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum gitu. Cuman kan sekarang banyak travel agent yang tumbuh dan tidak tergabung di asita, tapi mungkin lebih laku ya, karena harga mungkin atau persaingan di sosial media ya. Nah, banyak kasus yang seperti misalnya tidak memenuhi kewajibannya, misalnya kabur, banyak kan gitu. Tapi ketika dikembalikan kepada asosiasi asita, kita tidak bisa terjun gitu, karena kan mereka bukan anggota ya gitu. Nah, untuk seluruh Indonesia kita anggotanya itu kurang lebih ada 6.000. Oh, banyak juga travel agent. Karena hampir kita punya 33 provinsi ya. Itu ada DPD-nya. Dan di setiap DPD itu yang terbanyak anggotanya itu nomor 1 Jawa Barat. Nomor 2-nya Yogyakarta. Banyak juga Bu ya, Jawa Barat. Iya, banyak, paling banyak Jawa Barat. Jawa Barat itu lebih dari 300 travel agent yang menjadi anggota asita. Kalau di Kota Bogor sendiri kita sekitar 42 travel agent. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah tidak aktif, tapi yang aktif lebih dari 20 travel agent. Ya, mungkin kalau di Biro Perjalanan ini tadi sekarang pariwisata ya, fokusnya. Selain pariwisata, apa lagi yang mungkin ditawarkan oleh Biro Perjalanan? Jadi pariwisata itu sendiri yang bisa menjadi anggota asita tadi travel agent. Yang kedua adalah transportasi, bis, sewa kendaraan gitu. Atau mereka punya tiketing saja gitu ya. Punya tiketing kayak misalnya buka tiketing aja seperti itu untuk tiket airlines, tiket kereta, atau sekarang ada tiket pelni seperti itu. Dan juga objek wisata juga ada yang jadi anggota asita gitu. Terus ada juga yang bukan jadi anggota biasa, namanya anggota luar biasa itu dari pendidikan. Jadi dari sekolah ya, misalnya ada STP Bogor, ada SMK Negeri 1 Bogor yang punya jurusan pariwisata, itu bisa menjadi anggota asita. Ya, ini terkait ini Bu ya, yang lagi ramai nih, kita ngebahas soal efisiensi dulu ya. Efisiensi. Ya, ini dengan adanya Impres nomor 1 2020 tentang efisiensi anggaran ini, mungkin dampaknya seperti apa Bu? Bagi perjalanan Biro Perjalanan ya, seperti apa Bu? Ya, nah tentunya kalau dampak langsungnya bukan ke travel ya, tapi lebih ke hotel gitu. Kalau kita terkena dampak secara tidak langsungnya, terutama bagi travel agent yang punya marketnya itu berkaitan dengan kementerian atau dinas gitu ya, atau perusahaan lain yang nanti relationnya ke dinas atau ke kementerian seperti itu. Nah, kalau dari sebelum awal tahun ya, kalau dari awal tahun sebenarnya kan memang dinas dan kementerian itu kegiatannya itu rata-rata kan memang dilakukan tuh istilahnya tuh dibuka anggarannya di April gitu. Jadi sebenarnya Januari Februari itu memang kategorinya low season. Low season ditambah Impres gitu kan. Terus ditambah masuk ke Ramadan. Masuklah ke Lebaran gitu. Jadi buat kami, karena kami itu secara tidak langsung lebih kepada penurunan permintaan klien untuk penyelenggaraan meeting misalnya. Kalau kita tuh di travel agent tuh kategorinya mau ke meeting atau ke kunjungan kerja. Nah, itu biasanya yang kita bantu ya. Nah, kalau saya sendiri juga di DPP itu sebagai Ketua Tata Niaga MICE ya. Ini kita juga melihat penurunan tuh yang sangat signifikan ya. Apalagi tadi kepentoknya tuh bukan hanya karena Impres, tapi karena memang low season dan Lebaran. Begitu Lebaran kan memang MICE itu menurun ya.
harusnya kita lihat nanti ke depannya nih, April, Mei, Juni, Juli, apakah tetap berefek gitu ya. Kalau dari Kota Bogor, dari okupansi Kota Bogor, sebenarnya dibandingkan dengan tahun yang lalu, di bulan Januari dan Februari itu tidak menurun okupansinya. Tidak menurun. Waktu Lebaran itu justru naik, waktu Lebaran ya. Nah, kita tuh turun drastis menurut laporan hotel ya, pihak hotel. Menurun drastis itu di April, karena kan April kan masuk ke masa liburan panjang. Liburan panjang, terus belum ada meeting kan. Jadi turun sampai 60%. Ya, jadi makanya ada beberapa hotel yang tidak sanggup ya, ada yang tutup seperti itu. Nah, kalau dari kami sih dari pihak travel agent atau biro perjalanan, penurunan itu terjadi dengan permintaan, karena kan biasanya kita tuh mulai ada kunjungan kerja gitu ya, menghandle kemana-mana gitu. Terus kita handle sebagai pihak ketiga. Biasanya beberapa kementerian itu menggunakan pihak ketiga untuk meeting. Nah, kita menjadi pihak ketiganya. Itu sekarang tuh juga sedang tidak ramai ya, karena efisiensi biasanya melakukan sendiri, jadi tidak melibatkan lagi pihak ketiga atau travel agent. Mungkin pengalaman bisa di sharing juga, Pak Suci melihat itu. Boleh, gimana Pak? Ya, kalau dampak efisiensi tadi kalau Bu Ani, kalau secara langsung ke kami memang secara tren MICE, khususnya di bidang MICE ya Pak. Di bidang MICE memang menurun, ada satu dari seasonnya. Yang kedua, sebenarnya secara makronya itu sebenarnya yang kita lihat sekarang jumlah permintaannya menurun. Walaupun biasanya kalau government mintanya sekarang, cuma kan eksekusinya nanti di bulan Mei, Juni, Juli ya, di kuartal 2 lah. Kita di kuartal 1-nya cukup permintaan kita cukup menurun. Kalau dibandingkan dengan, karena saya juga pengusaha juga, jadi saya bandingkan data dari perusahaan saya, memang menurun cukup signifikan, hampir lebih dari 40% lebih gitu. Tapi kalau kami akhirnya agak pivot di segmen sama di produk tadi. Mungkin karena kan yang terkait dengan bidang kami itu kan ada banyak produk. Ada ticketing, ada MICE, ada tour gitu. Dan segmennya pun ada banyak, ada government, sekolah dan sebagainya. Nah, kami akhirnya kalau yang purely memang mengandalkan government memang udah susah ya. Terdampak ya, sudah terdampak ya. Memang kalau kita lihat datanya dampak government dan mungkin ada lembaga lain, lembaga pendidikan yang memang secara anggarannya terikat dengan kebijakan pemerintah itu sudah semuanya menahan. Nah, kalau perusahaan, ada beberapa perusahaan yang kami temui juga, mereka mau melakukan kegiatan, cuma karena ada dampak efisiensi lebih ke iklim ini sih, mereka menjaga takut kebijakan ini panjang. Sebenarnya kan kalau dari efisiensi, kalau kita lihat pas saat awal Pak Jokowi naik pun ada kebijakan yang hampir sama, tidak boleh meeting di hotel, terus snack-snacknya harus rebus-rebusan. Itu kan sebenarnya seperti kayak terulang. Kembali gitu. Jadi itu yang kita lihat, jadinya ya yang hotel tadi yang sangat bergantung pada pemerintah jelas menurun gitu. Nah, tapi kalau kami di MICE, kalau di perusahaan kami, memang kalau kami ada mixing cukup bisa menjaga walaupun tetap turunnya lumayan. Tidak drastis lah ya. Yang kita jaga kan cash flow ya, kalau dari bisnis. Yang penting cash flow masih ada walaupun dari segmen yang lain. Dan marginnya memang juga cukup tergerus juga gitu. Karena di produk yang lain mungkin marginnya sangat lumayan tipis. Ya, tapi kalau secara umum tuh berpengaruh nggak? Pengaruh. Cuman mungkin pengaruhnya nggak yang 50% ya. Jadi efisiensinya 50%, tapi kita pengaruhnya nggak 50%. Karena itu kalau di perjalanan wisata, biro perjalanan wisata itu kita kan bisa nge-mix produk ya. Misalnya awal tahun tuh kan ada, kalau di
customer itu ada perilaku untuk rewarding ya, rewarding gitu. Kan rewarding justru lagi naik nih, perusahaan swasta, bank, asuransi. Jadi kita bisa change marketnya, kita jualnya jangan yang paket meeting gitu, misalnya paket yang rewarding, gathering, ada gathering, insentif gitu ya, ke luar negeri, ke dalam negeri, atau ke Bogor, gathering di Bogor, seperti itu. Jadi lebih ke situ gitu. Pas mendekati kemarin mendekati puasa, kita change lagi gitu. Oh, lagi trennya buka puasa bersama di hotel gitu. Jadi kita kumpulkan semua harga paket buka puasa di Kota Bogor. Kita jual-jual tuh ke dinas-dinas. Ayo, ini 10 orang kayak gitu kan, 10 orang tapi banyak. Di hari itu ada 100 orang di beda hotel, kan lumayan juga gitu ya. Terus pas mau menjelang Idul Fitri, sekarang kan trennya orang Idul Fitri itu udah nggak lagi pulang kampung ya. Jadi banyak yang Idul Fitri tapi ke Korea gitu. Iya, ke luar negeri ya. Iya, ke luar negeri gitu kan. Jadi kita genjot di segmen-segmen produk pariwisata tuh yang nggak mengandalkan gitu, nggak mengandalkan MICE ya, nggak mengandalkan efisiensi, nggak mengandalkan kementerian gitu. Ya kita sekarang sih juga lagi coba berkolaborasi ya sama hotel-hotel di Bogor gitu. Jadi untuk mulai yuk kita kolaps yuk paket tour gitu. Jadi menjual paket tour, hotelnya pakai hotel-hotel di Bogor. Seperti itu. Ya. Ini Bu, terkait larangan study tour kan sebenarnya sektor yang biasanya digarap oleh perusahaan travel wisata ya, tour study tour kan, mengemas paket pendidikan, habis itu sambil wisata juga bagi sekolah ya. Mungkin buat Kang Suci dulu ya, secara kan ini surat edaran Gubernur Jawa Barat ya, mungkin kalau di Jawa Barat sendiri dengan adanya surat edaran seperti ini gimana? Mungkin dampak dari masukan atau gimana gitu, dampak dari ini? Iya, kalau dampak dari surat edaran dari kan sebenarnya surat edaran ya dari Gubernur. Nah itu kalau teman-teman yang bergeraknya di segmennya adalah sekolah itu sampai sih sangat terdampak gitu. Karena kalau sekolah itu dia ada beberapa, sama wisata itu kan kita ada siklus ya. Jadi ada siklus. Mungkin ada beberapa travel agent yang dia hanya fokus pada satu produk dan segmen, itu kalau dia fokusnya pada situ jelas sangat terdampak gitu. Karena kalau sekolah itu biasanya di awal tahun kayak bulan-bulan sekarang itu biasanya yang terdampak pasti yang perpisahan ya. Perpisahan. Terus juga di awal tahun itu ada dua, kalau nggak perpisahan, kalau nggak kunjungan kampus tour. Kampus tour itu study tour kan paketnya macam-macam ya. Ada yang kampus tour, kalau kampus tour itu mengunjungi sekolah-sekolah, kampus-kampus, biasanya untuk kelas 1 atau kelas 2, tapi nanti kelas 3 itu kalau yang SMP SMA ya, itu yang SMA itu biasanya ke perpisahan yang terdampak. Untuk teman-teman yang segmennya di situ jelas terdampak. Karena apalagi momennya bulan Mei. Bulan Mei ini biasanya high seasonnya untuk yang produk itu. Gitu. Tapi kalau yang tidak, memang segmennya tidak ke sana, itu banyak yang tidak terdampak. Atau kalau saya lihat memang sekolah-sekolah yang khususnya negeri, ya khususnya negeri itu sangat terdampak. Tapi kalau untuk beberapa sekolah yang swasta, khususnya swasta yang middle to up ya, sekolah internasional dan sebagainya, itu biasanya mereka masih menyelenggarakan karena memang itu sudah masuk dalam program kurikulumnya mereka. Gitu. Jadi tetap ada ini. Jadi mungkin muatan pendidikannya jauh lebih besar. Dan kalau sekarang memang sudah mulai ada surat edaran dari gubernur yang teknis ya Pak. Jadi kalau sekarang kan sudah mulai jelas ya. Kemarin tuh mungkin masih shock ya. Tidak jelasan. Iya betul. Tidak jelasan teknisnya seperti apa. Kalau sekarang kan kemarin rasa surat edaran yang baru sudah keluar, itu kan sudah ada diperbolehkan study tour pertama hanya di Jawa Barat, yang kedua muatan
lebih besar dan fokus pada kunjungan yang meningkatkan entah knowledge, skill atau seperti apa yang ada di Jawa Barat. Mungkin kalau sekarang sih sudah mulai terlihat lebih clear ya Pak ya arahnya. Kalau mungkin di bulan Januari, Februari pas awal-awal itu semua kita pada bingung gitu. Ya karena ada itu kan terus baru bersifat anjuran. Dan dampaknya juga ke sekolah. Ini langsung pas baru dilantik langsung pecat kepala sekolah kan. Depok. Kadang kan keluar Jawa Barat. Nah, dan itu ternyata kan ya tadi amplitudenya kan lumayan kan Pak Gubernur karena media sosialnya aktif mungkin itu amplifikasi ke daerah-daerah sekitar. Banten, Jawa Tengah enggak ya? Beberapa kalau di Jawa Tengah enggak, kalau di Jawa Barat ya terdampak, tapi saya rasa itu tadi dengan adanya surat edaran teknisnya sudah ada, mungkin itu jauh lebih clear gitu. Kalau kemarin kan kita banyak yang bingung mau berangkat takut gitu. Yang seperti apa sih yang diperbolehkan itu kan belum. Saya rasa secara makna mungkin teman-teman adik-adik kan butuh juga pembelajaran luar kelas, tapi nanti tinggal kesesuaian dari muatan itu. Mungkin dengan adanya surat edaran yang terbaru terkait dengan teknis itu mungkin bisa lebih jelas. Ya. Gitu. Pada umumnya kan kalau studi itu kan sekolah-sekolah di Jawa Barat kan suka ke luar Jawa Barat ke Jawa, ke Jogja rata-rata. Mungkin dengan adanya surat edaran ini untuk penyesuaiannya seperti apa? Kalau di kami contoh beberapa selain kalau kami jelas mulai membuat daftar produk baru kira-kira mana sih yang hal-hal yang masih di lingkup Jawa Barat yang bisa menarik dan itu masih dalam lingkup tadi kalau pembelajaran masih oke, tapi unsur wisatanya juga oke. Karena kan untuk siswa itu kadang-kadang ikut study tour itu bukan cuma karena pembelajaran tapi karena ada motivasi karena mereka seru keseruan lah ya. Bukan FOMO, tapi mereka pengen ke tempat yang mungkin dreamnya mereka lah misalnya. Mungkin saya rasa di Jawa Barat itu waktunya kita membuat destinasi yang teman-teman di Jawa Barat atau saudara juga bangga untuk datang ke sana. Apakah bisa ke pantai? Kalau biasanya dulu ke pantai ke Bali bisa ke Pangandaran atau Pangandaran cukup banyak, atau nanti wisata kuliner kan banyak ke Cirebon, atau Bogor kan wisata sejarah juga banyak. Nah ini juga mungkin dari stakeholder juga kalau misalnya ada pemerintah mengizinkan wisata ke Istana Bogor, mungkin saya rasa itu menarik. Jadi mungkin itu daerah mungkin bisa banyak kesempatan untuk bahkan. Mungkin kalau di Kota Bogor sendiri seperti apa, Bu? Di Kota Bogor dengan adanya surat edaran gubernur. Surat edaran, ya pasti yang pertama itu sempat bingung bingung dan shock gitu. Kan karena jujurnya tadi kalau bicara siklus study tour itu kan sebenarnya Februari. Jadi ketika terjadi itu tuh lagi siklus high season. Nah, jadi kebayangkan. Jadi kan siklus high season itu study tour itu sebelum masuk ke bulan puasa. Bulan puasa tuh kan di 20-an Februari. Nah, baru muncul himbauannya itu di awal Februari. Iya, betul. Sedangkan perencanaan study tour tuh udah setahun yang lalu, ya kan? Jadi kan hampir semua tuh begitu ada edaran tuh shock. Karena kan rata-rata mereka sudah melakukan pembayaran, ya kan? Pembayaran itu rata-rata sudah lunas H-1 bulan, H-30 hari. Artinya ketika edaran itu terjadi, berangkat di rentang tanggal 1 ke 20-an Februari, itu sebenarnya udah terjadi pelunasan. Makanya yang terdampak kepada teman-teman kita travel agent itu adalah satu, itu pasti dari pembayaran gitu kan. Karena mungkin buat orang tua yang paham atau sekolah yang paham mungkin gak terlalu berat ya. Jadi misalnya ada namanya cancellation fee. Karena kan ini bukan kondisi force major, bukan ada gempa, bukan ada banjir, bukan ada apa gitu ya. Jadi kan pasti dari pihak transportasi itu anggota ASITA juga gitu. Jadi kebayangkan mereka sudah
sudah menerima uang. Tapi yang lebih sedih sih sebenarnya di pihak travel agent ya. Karena kan travel agent tuh sudah menerima uang, sudah mendistribusikan uangnya untuk hotel, untuk transportasi, untuk rumah makan. Yang belum dibayar itu kan tiket objek wisata. Sedangkan objek wisata tuh persentase di dalam keseluruhan biaya tuh kecil. Yang paling besar itu adalah transportasi. Iya, dan hotel yang paling besar. Jadi begitu kejadian Hamin sekian, ada teman-teman tuh yang bahkan Hamin 2 mau berangkat, gak jadi berangkat gitu. Gara-gara kan takut ya karena kejadian yang Depok itu misalnya. Jadi kepala sekolah tuh pada menahan diri karena takut ya gitu. Jadi kan dampaknya itu benar-benar langsung gitu kepada teman-teman kita travel agent gitu. Berarti harus bayar ganti rugi juga. Nah, travel. Itu masing-masing sih solusinya kembali ke pihak orang tua murid yang paham gitu, nggak yang menggerasa-gerusu balikin ya. Kalau yang nggak paham kan balikin, kita juga pusing balikinnya dari mana ya. Karena kan dari transport balikin gimana gitu kan udah masuk ya, walaupun operasional. Kalau Hamin 2 itu artinya mereka udah beli BBM kan. BBM udah dibeli gitu. Nah itu sulit. Kalau hotel juga akhirnya nego-nego uangnya balik, tapi ada yang boleh nanti dipakai lagi untuk kapan gitu. Depositnya gitu. Dipakai untuk kapan gitu. Tapi saya pernah mengalami itu, tapi untung tahun ini saya nggak mengalaminya. Itu benar-benar sulit ya, benar-benar kondisi yang sulit. Saya waktu COVID itu kan memang lagi high season banget. Maret ya. Saya ke Bali 900 orang dan itu Hamin sekian ya. Aduh, langsung dia lemes sampai masuk rumah sakit. Kebayang kan gitu. Betul. Dan kalau company itu lebih yang aduh balikin gitu. Padahal semua tiket hotel kan sudah dibayar semua ya. Itu berarti kalau tarif itu tarif itu yang menentukan apakah dari Asita atau masing-masing biro travel? Kita Asita itu tidak terjun di dalam menentukan harga, tidak, walaupun sebenarnya idealnya mungkin harus ya supaya tidak terjadi pertengkaran gitu ya, harga ya, perang harga gitu. Tapi rata-rata sih kalau kita sih di Asita gak banting-banting harga sih ya. Kita sih rata-rata kan menjaga kualitas. Tadi itu karena kan kita tuh ada payung hukum. Jadi kita tuh ada PT-nya, terus ada legal NIB seperti itu ya. Jadi kan kita juga harus punya kantor karena kan nanti disurvei, oh kantornya ini, jumlah karyawannya segini, oh billboardnya ini, papan namanya ini gitu. Ada untuk jadi anggota Asita tuh seperti itu gitu. Jadi kan kalau just in case misalnya terjadi ada jual murah gitu terus mereka kabur, itu kita tahu kantornya di mana, direksinya, CEO-nya siapa, ada KTP CEO di kita gitu. Jadi mudah untuk melacaknya. Seperti itu. Mungkin balik lagi ke study tour ya. Study tour, betul. Artinya kan dengan adanya surat edaran ini kan saya bisa lihat dari baca sekilas sih bahwa gubernur itu ingin supaya pariwisata di Jawa Barat itu hidup kembali ya. Karena selama ini kan sekolah-sekolah lebih sering study tour ke Jogja. Terus mungkin ada yang ke Bali ya. Ya mungkin dengan adanya surat edaran ini mungkin dari pihak Asita sendiri gimana untuk memunculkan potensi-potensi pariwisata di Jawa Barat yang mungkin belum terdengar sama sekali gitu kan. Mungkin seperti apa? Jadi sebenarnya sih dengan kalau saya melihatnya gini dari seperti ini kan seperti kita kayak di shop diberhentikan, tapi juga saya rasa ada hal kita dari sudut pandang travel agent juga harus evaluasi, baik itu dari segi tata kelolanya, dari segi pengadaan, bagaimana proses pengadaan itu dilakukan gitu kan, itu juga perlu dibenahin. Yang kedua juga mungkin dari segi
stakeholder yang lain, karena kami ini travel agent itu kan sebenarnya bukan punya kuasa untuk menentukan harga ya Pak. Kita kan cuma orang yang meramu, ibarat koki. Nah, mungkin kalau kita lihat tarik dulu ke belakang, kenapa sih siswa itu lebih sering pengen ke Jogja atau ke Bali atau karena memang harga di Jawa Barat cenderung lebih tinggi dibandingkan kalau kita ke Jogja. Gitu. Jadi dengan contoh misalnya harga akomodasi, akomodasi di Jogja berapa, itu di Bali itu bahkan bisa jadi jauh lebih murah. Jadi secara infrastruktur untuk yang kelas pelajar memang Jogja, Bali itu jauh lebih murah ya, terjangkau. Jadi ibaratnya kalau yang mahal itu mungkin hanya biaya transportasi, tapi karena biaya transportasi itu kalau study tour itu kan skalanya banyak ya, pakai bus, faktor pembaginya lebih dikit gitu. Nah itu pertama. Dari faktor harga makan di Jawa Barat itu jauh lebih tinggi ininya, yang dalam waktu segmennya adalah pelajar ya. Kita secara segmen pelajar. Kalau di Jogja mungkin harganya 20-25 sudah bisa dapat dengan restoran gitu ya. Memang segmen mereka, kita juga di daerah seperti Jogja punya restoran-restoran yang segmennya memang pelajar. Nah, tapi kalau di Jawa Barat contohnya Bogor, kalau kita bawa guru pelajar ke kota Bogor, nggak ada restoran yang harga bisa pelajar menampung banyak pelajar. Gitu. Ada waktu itu cuma mungkin nggak bertahan lama. Akhirnya kesini cuma nasi box. Untuk hotel yang bisa menampung pelajar-pelajar di mana di kota Bogor saja nggak banyak yang harganya available. Mungkin ada 1-2 aja. Jadi banyak juga Mas orang yang kunjungan dari luar daerah ke kota Bogor, contohnya untuk pelajar ke IPB, kunjungan IPB. Mereka nginepnya di Jakarta. Pagi nginep Jakarta, masuk IPB, siang keluar, balik lagi langsung ke bisa langsung ke luar daerah lagi. Jadi economic linkage yang kesini nggak besar. Bogornya bagaimana membuat harga itu kompetitif, ujungnya kan itu juga ya. Gitu. Karena tadi stakeholdernya bukan cuma kami, bukan cuma travel agent. Travel agency pada dasarnya kalau permintaannya naiknya ke sana ya kita buat. Bisa buat. Tapi memang gitu, kalau bahkan menjual paket ke Bandung 2 hari 1 malam itu bahkan kadang-kadang lebih beda tipis dengan Jogja yang 3 hari. Itu juga membuat orang-orang kenapa lebih suka ke luar Jawa Barat ya. Keluar Jawa Barat. Mungkin tadi Bu, setelah tadi jelasin oleh Kang Suci gimana? Mungkin dari Asita Kota Bogor sendiri ada nggak mungkin bakal bahas mungkin dengan dinas pariwisata atau dengan instansi terkait ya soal ini Kota Bogor butuh loh hotel yang kelas pelajar, ramah pelajar, restoran yang ramah bagi pelajar juga gitu. Saya di kantong pelajar lebih ramah. Mungkin seperti apa? Iya. Sebenarnya wacana itu sudah pernah kita sampaikan ya. Yang pertama tuh mengenai bagaimana kedepannya kita meramu paket study tour khusus untuk TK/SD gitu, tapi yang bisa di Kota Bogor. Jadi yang murah gitu buat di Kota Bogor, karena kan kalau ditanya objek wisata Kota Bogor tuh pasti kalau yang awam jawabannya Kebun Raya Bogor aja gitu ya, Kebun Raya Bogor. Padahal kita tuh punya banyak sekali museum, punya banyak pusat penelitian di Cimanggu, ya kan? Terus punya beberapa kampung wisata gitu. Nah ini kita coba ramu gitu. 2022 sebenarnya kita sudah membuat paket edukasi yang khusus untuk siswa SD, SMP. Karena kalau SMA itu kan kebijakannya ada di provinsi. Kalau sampai SMP masih ada di Dinas Pendidikan Kota gitu. Nah, kita kolaborasi. Waktu itu kita Dinas Pariwisata, Asita dan Dinas Pendidikan 2022 ya sampai 2023. Nah, itu kita bikin alternatif 8 paket edukasi yang mengcombine antara museum dengan kampung wisata. Jadi ada paket edukasi pertanian, kita datang ke Museum Tanah, terus berkunjung ke Mulia Harja gitu ya. Nah yang waktu itu kita kerjasama sama Dishub, paket transportasinya itu bis sekolah sama Uncal.
Cuman mungkin kemarin kita kendalanya di uncal. Iya. Karena kan uncalnya terbatas. Iya, terbatas. Terus sering dipakai seremoni. Jadi begitu ada permintaan dari sekolah A gitu, uncalnya habis. Nah, ini yang kita kedepannya mau pertajam nih dengan dishub seperti apa gitu, supaya tadi bisa mengeksplor objek wisata yang ada di Kota Bogor gitu kan. Kota Bogor itu kedepannya itu visinya ingin menjadi kota sains dan kreatif. Kreatif, betul. Iya, itu kan. Jadi kan sainsnya harus ditunjukkan gitu. Jadi kita harus mengangkat destinasi-destinasi yang berbau sains, Kebun Raya Bogor khususnya gitu ya. Terus museum-museum yang ada, balai penelitian-penelitian yang ada di Cimanggu, ada Balitro yang di Tajur gitu. Bagaimana nanti itu diramu gitu ya, khususnya untuk study tournya SD SMP Kota Bogor gitu, supaya bisa tahu daerahnya dulu deh gitu. Nah, tapi tadi benar kata Pak Suci gitu. Jadi kalau ingin menarik yang dari luar untuk datang ke Bogor, memang kita PR-nya masih banyak. Kita sudah sampaikan bahwa yang pertama bagian dari akomodasi ya, kan akomodasi itu bagian yang besar ya. Bagian akomodasi itu gimana harganya bisa bersaing. Kalau kemarin mungkin karena kan lebih penuhnya sama orang yang meeting. Nah, nanti kedepannya mungkin dari efek efisiensi tadi bisa kita luncurkan gitu paket study tour ke Kota Bogor yang harganya bisa bersaing gitu. Seperti itu. Terus resto-resto, ada nggak resto-resto yang bisa kita ajak kerjasama untuk paket tadi ya? Tapi memang sejujurnya benar tadi yang dikatakan Pak Suci ya. Jadi kalau kita hitung-hitung 2 hari 1 malam di Bandung dengan 3 hari 1 malam ke Jogja, itu lebih murah ke Jogja Pak. Iya. Jogja itu 20.000 udah makanannya, restorannya bersih, besar, udah pakai ayam ya, udah pakai tempe gitu ya, maksudnya budget pelajar gitu. Kalau di sini kita kesulitan mencari restoran seperti itu gitu. Karena kan memang segmentasi restoran Kota Bogor itu kan memang orang Jakarta ya. Iya, betul. Nah, tapi nanti ke depannya barangkali bisa dibuatlah beberapa restoran yang bisa membuat paket khusus pelajar gitu, supaya kita bisa bikin itu produk baru ya, produk baru study tour Bogor. Kalau mau, apalagi kalau mau ke depannya itu kota sains, kota sains dan kreatif gitu. Mau datang ke Kota Bogor, mau datang ke IPB, tapi jangan-jangan ceritanya cuma numpang lewat doang ya. IPB-nya bener kena gitu, tapi makanannya nasi bok gitu masa. Terus balik nginepnya di Jakarta gitu, seperti itu. Ya betul. Dan Kota Bogor sendiri kan wali kotanya bilang ke depan itu selain tadi sains dan edukasi juga bakal ada paket wisata sejarah kan, karena kan betul di Kota Bogor banyak sekali sejarah-sejarah yang mungkin orang Bogor sendiri belum tahu ya. Belum tahu. Mungkin dari Arsita Kota Bogor sendiri bagaimana menghadapi Bapak menanggapi dari wisata sejarah? Sejarah, iya. Kita appreciate banget ya, ada namanya Pak Joni Pinot nih, yang Japas, Jalan Pagi Sejarah gitu. Kita sih acungkan jempol gitu ya. Kalau kami travel agent itu tugasnya adalah menjahit, ya. Jadi kan tadi punya peran masing-masing gitu. Pak Joni Pinot sebagai pramu wisata, jadi yang bercerita. Nah, nanti bagaimana paketnya Pak Joni? Pak Joni itu kan rata-rata paketnya half day ya. Jadi dari pagi, endingnya makan siang. Nah, kalau kami itu kan pengen meramu supaya yang datang ke Bogor itu jangan cuma half day. Nginep di sini ya. Iya, betul. Kalau cuma half day, gak ada nanti peningkatan PAD-nya gitu kan. Jadi bagaimana ikut misalnya hari pertama tuh tur kemana dulu, nginep lah supaya pagi-pagi bisa ikut Pak Joni Pinot gitu ya. Nanti setelah itu belanja di mana, nginep lagi, hari ketiga kemana gitu. Jadi kita menjahit
menjahit namanya produk wisatanya Kota Bogor. Jadi mungkin salah satu yang harus kita kita perkuat itu adalah itu paket tur sejarah itu. Karena kan sebenarnya paket tur sejarah itu sekarang lagi rame nih, lagi masing-masing ada namanya walk, heritage walk, ada, terus ada yang pakai sepeda. Siapa tuh, lupa saya. Banyak yang sudah membuat paket tur sejarah ya untuk Kota Bogor. Kita sih acungkan jempol, malah saya kapan-kapan ini anggota Asita mau saya ajak buat nyobain Johnny Pinot gitu Iya. Supaya kan itu tadi Pak Wali tuh pengen kita itu stakeholder pariwisata itu bekerja sama, berkolaborasi, nanti bisa menaikkan perekonomian gitu, secara simultan gitu, secara berkelanjutan. Jadi bukan cuman ini udah beres selesai gitu, enggak ya. Jadi tadi supaya bisa bersinergi gitu. Jadi kalau misalnya ada Pak Johnny Pinot yang lain gitu misalnya, terus ada yang bikin paket tur sejarah gitu. Nah kita dari travel agent menjahit nih paketnya Pak Johnny Pinot taruh di hari kedua, nanti tur yang lain Pak taruh di hari ketiga gitu. Jadi kan di situ terlibat ada transportasi Bogor, ada hotel Bogor, ada pramu wisata guide itu ya diantaranya Pak Johnny Pinot, ada namanya Pak siapa ya lupa, Pak Bo, itu banyak ya. Nah itu nanti ada Kria yang kita kunjungi buat shopping ya, buat kuliner seperti itu. Jadi sebenarnya pariwisata itu multiplier effect ya. Jadi berdampaknya tuh banyak. Makanya ketika COVID menyerang langsung nggak boleh pariwisata langsung habis semua. Tiarap semua Bu ya. Iya semua, betul ya. Ya. Mungkin Kang terkait tadi yang harus dilakukan oleh Asita Jawa Barat ya supaya pariwisata di Jawa Barat ini lebih punya nilai ya, bagi khususnya bagi kalangan pelajar. Mungkin hal apa yang nanti bakal dilakukan oleh Asita Jawa Barat? Ya, salah satu program dari Ketua DPD kami Kang Daniel, salah satunya kita pertama yang sudah dilakukan juga didukung dari kebetulan dari Pemprov itu adalah pelatihan operator, pelatihan ini pembuat program inbound. Ini sudah dilakukan minggu lalu di Bandung. Karena memang kenapa di Bandung? Karena satu didukung dana Pemprov dan kebetulan kotanya juga gabung. Jadi makanya langsung di Bandung dulu. Itu jadi kalau itu untuk membentuk targetnya kami di DPD itu 100 paket destinasi ke Jawa Barat yang akan bisa dijual ke market inbound. Dan ini akan dilaksanakan insya Allah di 5 kota. Jadi pertama ada di Bandung, nanti kita bisa jadi ke Bogor, bisa ke Bekasi, Cirebon, Tasik, atau Garut, atau Sukabumi. Jadi nanti ada 5 kota. Sekarang sudah mulai start di Bandung. Satu, nanti 4 kota lagi akan dilaksanakan bersimultan gitu, karena emang dukungan dari Pemprov. Itu yang dari program pembuatan turnya. Yang kedua juga dari program di DPD, salah satunya ada kita akan mengexpo, bazar atau expo untuk destinasi-destinasi yang ada di Jawa Barat, dan itu juga roadshow di 5 kota. Jadi kita buat bazar atau expo terkait dengan objek wisata yang ada di Jawa Barat. Jadi travel agent yang punya paket tur Jawa Barat itu akan kita berikan wadah atau tempat untuk berpromosi. Karena bisa jadi masyarakat juga nggak tahu. Nah, gitu. Oh ternyata di Kota Bogor ada loh wisata sejarah. Kita kan belum tahu. Iya, betul. Nah itu nanti ada roadshow juga. Dan juga di setiap tahun memang ada juga namanya WJTM ya, West Java Travel Mart. Itu insya Allah mungkin tahun ini sekitar sedikit akhir tahun. Ini juga belum tahu. Itu bergilir kalau tahun lalu di Bandung. Mungkin bisa jadi tahun ini apakah di Bogor, nanti kita tergantung nanti di PC mana yang sanggup untuk jadi ketua host. Itu mengundang
travel agent yang ada di luar Jawa Barat, bahkan mungkin luar negeri. Luar negeri. Gitu. Jadi tadi terkait dengan iklim tadi ya, kita juga coba mengenjot inbound. Nah, tadi terkait sejarah sedikit nyambung. Bogor memang punya ikatan sejarah banyak, hotel Bogor. Untuk marketnya siapa? Mungkin Belanda. Belanda itu kan memang seneng ke Bogor karena mereka mencari tahu sejarah. Belanda senang ke salah satu segmen negara yang suka ke Bogor, itu salah satunya Belanda. Atau kalau sportnya mungkin, tapi bukan di kota Bogor ya Bu ya, misalnya sekarang yang banyak juga Malaysia, Singapura masuk untuk main golf, gitu. Bisa jadi golfnya di kabupaten, tapi nginepnya di kota. Iya, betul. Itu juga, jadi kita juga coba melihat segmen lain, produk-produk lain yang bisa dikembangkan, gitu, yang bisa kita menarik, justru bukan cuma PAD ya Bu, tapi mungkin devisa buat negara, karena banyaknya wisatawan yang datang ke Indonesia, khususnya ke Jawa Barat. Baik. Makasih Bu, Pak. Menarik sekali ini, mungkin ditunggu gebrakan dari Asita Kota Bogor dan Asita Jawa Barat ya. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Asita Bogor.